Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rila Apriani, NIM 19660037, mata kuliah Studi Quran dan Hadis. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai pengertian dari hadis mutawatir dan hadis ahad, kemudian ada syarat-syarat hadis mutawatir, kemudian ada macam-macam hadis mutawatir dan hadis ahad. Selanjutnya ada hukum dan kedudukan hadis mutawatir dan perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari hadis mutawatir. Menurut bahasa, berarti berturut-turut dan beriringan satu dengan lainnya dalam meriwayatkan suatu hadis. Mutawatir juga menurut bahasa adalah sesuatu yang berdatangan dengan cara beriringan antara rawi satu dengan rawi yang lainnya. Dalam ilmu terminologi hadis, hadis mutawatir sendiri merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan berdasarkan logika atau kebiasaan, sehingga mustahil bagi mereka akan sepakat untuk berdusta. Selanjutnya, masuk ke syarat-syarat hadis mutawatir. Dari definisi telah disebutkan bahwa suatu hadis dapat dikatakan mutawatir jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada jumlah perawinya harus banyak. Para ulama sendiri berbeda pendapat dalam menentukan jumlah minimalnya, sehingga yang terpilih minimalnya adalah 10 perawi. Yang kedua, ada perawi yang banyak ini harus terpaut dalam semua tabakat atau generasi sanad. Yang ketiga, orang yang menceritakannya harus sejumlah orang yang menurut adat kebiasaan tidak mungkin untuk berdusta atau sifatnya hati. Kemudian yang keempat, ada sandaran beritanya adalah panca indera. Dan isi hadisnya itu harus hal-hal yang dapat dicapai dengan panca indera. Dan itu ditandai dengan kata-kata yang digunakan dalam meriwayatkan sebuah hadis seperti kami telah mendengar, kami telah melihat, kami telah menyentuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk ke macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir manawi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu hadis mutawatir lafzi. Hadis ini adalah hadis yang berkaitan dengan lafal perkataan Nabi. Artinya, perkataan Nabi diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak. Seperti hadis Nabi SAW, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah ia bersiap-siap menduduki tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Suatu hadis mutawatir dikatakan lafziyah apabila redaksi dan kandungan sunnah yang disampaikan oleh sekian banyak perawi tersebut adalah sama benar. Selanjutnya yang kedua, yaitu hadis mutawatir manawi. Hadis ini adalah sebuah hadis yang lafaz dan artinya berlainan antara satu riwayat dan riwayat lainnya. Tapi terdapat penyesuaian makna secara umum. Hal ini sebagaimana dapat dinyatakan dalam sebuah kaidah ilmu hadis, yaitu hadis yang berlainan bunyi dan maknanya, tetapi dapat diambil makna umumnya. Contohnya dari hadis manawi sendiri, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau, kecuali dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Dari hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, masuk ke hukum dan kedudukan hadis mutawatir. Status dan hukum dari hadis mutawatir adalah qat'i al-wurud, yang artinya
pasti kebenarannya dan menghasilkan ilmu yang daruri atau pasti. Oleh karenanya, adalah wajib bagi setiap umat Islam untuk menerima dan mengamalkannya. Dan karena itu, orang yang menolak hadis mutawatir dihukumkan kafir, adalah makbul. Selanjutnya masuk ke pembahasan kedua, yaitu pengertian dari hadis ahad. Kata ahad atau wahid menurut bahasa yaitu adalah satu. Hadis ahad adalah hadis yang riwayatnya secara bahasa berarti satu. Maka kabar ahad ataupun kabar wahid berarti sebuah berita yang disampaikan oleh satu orang saja. Sebagian ulama yang berpendapat bahwa hadis ahad adalah sebuah hadis yang dimana para periwayatnya tidak mencapai pada jumlah periwayat hadis mutawatir. Seperti di sini ada hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai pada derajat mutawatir. Selanjutnya masuk ke macam-macam hadis ahad. Pembagian hadis ahad sendiri terdapat 3 macam, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Kita masuk ke pembahasan hadis masyhur. Secara bahasa, kata masyhur sendiri adalah isim maf'ul dari syahara yang berarti al-zuhur, yaitu nyata. Sedangkan pengertian dari hadis masyhur menurut istilah ilmu hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 periwayat atau bahkan lebih pada setiap tabaqahnya atau lapisan, tetapi tidak sampai pada tingkat mutawatirnya. Untuk contoh hadis masyhur sendiri, sini adalah Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah kaum muslimin yang tidak terganggu oleh lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Sebuah hadis bisa dikatakan masyhur ketika sudah tersebar dengan luas di kalangan masyarakat. Hadis masyhur yang ditetapkan statusnya kadang bukan dikarenakan kriteria hadis, akan tetapi diterapkan pula untuk memberikan sifat suatu hadis yang dianggap populer menurut ahli ilmu tertentu atau di kalangan masyarakat tertentu. Selanjutnya masuk yang kedua, yaitu hadis aziz. Menurut bahasa adalah sama dengan syarif atau al-qawiyu, yaitu yang mulia atau yang kuat. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan 2 orang dan berada pada satu tobaqoh, kemudian orang-orang meriwayatkannya. Hadis ini disebut sukar atau diperoleh karena hadis ini sedikit kategorinya dan jarang adanya, atau disebut kuat juga karena adanya sanad yang datang dari jalur lain. Contoh hadis aziz yaitu, kami adalah orang-orang terakhir di dunia yang terdahulu pada hari kiamat, dari hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Selanjutnya masuk yang ketiga, yaitu hadis gharib. Gharib sendiri menurut bahasa adalah ba'idun anil watani, yaitu yang jauh dari tanah air, dan kalimat yang sukar dipahami. Adapun menurut istilah, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Contoh dari hadis gharib sendiri yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW telah bersabda, imam itu bercabang-cabang menjadi 60 cabang, dan malu itu salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu
Perbedaan hadis mutawatir dan hadis ahad. Perbedaan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad adalah jika hadis mutawatir memiliki banyak periwayatan yang dimana periwayatan tersebut lebih dari 1, 2, atau 3 bahkan lebih, maka hadis tersebut dinamakan hadis mutawatir, di mana sebelumnya sudah dijelaskan syarat-syarat dari hadis dianggap sebagai hadis mutawatir. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka hadis tersebut terbilang hadis ahad. Jadi letak perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad sendiri adalah dalam syarat-syaratnya saja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.